Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji kembali manakib babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang siapa sebenarnya Sunan Hadirin Mandingan Jepara Jawa Tengah Indonesia. Yang faham siapa sebenarnya Sunan Hadirin adalah: 1. Wali Songo sebagai gurunya. 2. Raden Abdul Jalil sebagai kakak sepupunya. 3. Ratu Kalinyamat sebagai istrinya. Yang keempat, Sultan Muda Merah Pupuk bin Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam bin Robiatuddin binti Sultan Ali Muwayatsah, atau di Jepara dinamakan Mbah Safin Desakerso, sebagai cucu keponakan Sunan Hadirin. Yang kelima, anak cucu keturunan Mbah Sapin yang mendapat kisah bersanad sampai Mbah Sapin. Kita menuju dulu ke Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan Ali Muwayatsah menjadi sultan di Aceh Darussalam sejak tahun 1496 sampai tahun 1528 Masehi. Beliau mempunyai anak dari istri pertama. Ada 2 anak, yang pertama bernama Solahuddin, yang kedua bernama Alauddin Riyayatsah Al-Kahar. Sedangkan dari istri kedua mempunyai 3 anak. Yang pertama bernama Rahmatullah, yang kedua bernama Jaza Malik Syahdat, yang ketiga bernama Robiatuddin. Pada saat Sultan Ali Muwayatsah menjabat sebagai sultan di Aceh Darussalam, beliau pernah mendapat cedera mata 2 keris kembar dari seorang empu dari Jawa bernama Al-Mubarok. Keris tersebut bernama keris Anggoro, yang selanjutnya diberikan kepada Solahuddin, anak pertamanya. Sedangkan keris Kasih diberikan kepada anak terakhirnya bernama Robiatuddin. Setelah Solahuddin mendapat keris Anggoro, Solahuddin dilantik menjadi Sultan Aceh sejak mulai tahun 1528 Masehi, menggantikan ayahnya Sultan Ali Muwayatsah. Akan tetapi 3 bulan menjabat sebagai sultan, Sultan Solahuddin direbut oleh adiknya Alauddin Riyayatsah Al-Kahar. Sultan Solahuddin mengalah, lalu pamit pergi ke Cina bersama kakak sepupu yang bernama Abdul Jalil, sambil membawa keris Anggoro ke Cina. Sesampainya di Cina, Sultan Solahuddin dan Raden Abdul Jalil bertemu dengan seorang muslim penyebar ilmu agama Islam di Cina bernama Ji Huiyuguan. Lalu Sultan Solahuddin dan Abdul Jalil belajar berbagai ilmu, termasuk ilmu mengukir relief. Selama 9 tahun di Cina, Sultan Solahuddin dan Abdul Jalil dan Ji Huiyuguan pulang, tapi bukan ke Aceh Darussalam, tapi menuju ke Pulau Jawa, yaitu ke Jepara. Sesampainya di Jepara tahun 1536 Masehi, Sultan Solahuddin merubah namanya menjadi Thayyib agar tidak ada yang tahu asal-usulnya.
Abdul Jalil paling banyak berjasa mempertemukan Thayyib dengan para wali. Mereka bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Mereka menceritakan asal-usul dan tujuan mereka ke Jepara. Lalu Kanjeng Sunan Kalijogo menyambut baik dan mempertemukan Thayyib dengan para wali di Keraton Bintoro yang saat itu dipegang oleh Sultan Trenggono. Para wali menjelaskan kepada Thayyib bahwa di Jepara ada sebuah keraton bernama Kalinyamatan yang dipimpin oleh seorang perawan anak Sultan Trenggono bernama Retno Kencono yang menyebarkan ajaran tauhid hakikat yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, guru dari Retno Kencono atau Ratu Kalinyamat. Untuk itu Sultan Trenggono memberikan tanah dan biaya untuk mendirikan padepokan di Desa Mantingan kepada Sunan Hadirin untuk menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan Wali Songo. Dan Kanjeng Sultan Trenggono juga memberikan sayembara barang siapa yang bisa mengislamkan Ratu Kalinyamat secara syariat yang diajarkan Wali Songo, kalau laki-laki akan dijadikan suaminya Ratu Kalinyamat, kalau wanita akan dijadikan saudaranya. Selama 3 tahun para wali mendirikan padepokan di Mantingan. Di pagar padepokan Mantingan ada dihuni 10 ekor kerbau yang di dalam kandang terdapat mata air atau dinamakan belik untuk memandikan kerbau, sehingga padepokan Mantingan dinamakan Padepokan Kandang Kebu. Karena Syekh Siti Jenar, guru Kanjeng Ratu Kalinyamat, telah meninggal dibunuh oleh Condrowulan atas perintah Sunan Hadirin, maka Sunan Hadirin sesuai dengan janji Sultan Trenggono dinikahkan dengan Ratu Kalinyamat. Setelah Kanjeng Sunan Hadirin dan Kanjeng Ratu Kalinyamat menikah, roda pemerintahan tetap dipegang oleh Ratu Kalinyamat di Keraton Kalinyamatan, sedangkan Sunan Hadirin memegang kekuasaan di Padepokan Mantingan untuk menyebarkan agama Islam. Tapi Sunan Hadirin tetap berperan mengatur strategi pemerintahan yang selama Ratu Kalinyamat menjadi ratu belum pernah dijalankan. Dan juga Ji Huiguan sebagai guru Sunan Hadirin dijadikan patih dan mengajarkan seni mengukir. Sedangkan Abdul Jalil selain mengajarkan mengukir juga dijadikan sebagai telik sandi Jepara. Pemerintahan Kalinyamatan Jepara maju pesat di bidang ekonomi, maritim dan sebagainya, terkenal di seluruh dunia. Pada 25 November 1548 Masehi, di Kesultanan Aceh yang saat itu pemerintahan dijalankan oleh adik Sultan Hadirin yang bernama Alauddin, mengabarkan bohong kepada rakyat Aceh bahwa sebenarnya Sultan Salahuddin telah wafat dan dimakamkan di komplek Kandang Mas, pemakaman para raja yang berada di lingkungan Keraton Darul Donya. Meskipun sebenarnya jasad yang dimakamkan adalah seorang pejabat keraton yang masih setia pada Sultan Salahuddin bernama Zakaria.
Sedangkan di Jawa, Jumat Wage malam atau dalam hitungan Jawa sudah memasuki Sabtu Kliwon, bulan Ruah tahun 1549. Kanjeng Sunan Hadirin karena terkena panah di punggungnya tewas dan dimakamkan di Astana Mantingan Jepara. Sebelum Sunan Hadirin wafat, keris Anggoro miliknya diberikan kepada Ratu Kalinyamat untuk selanjutnya diserahkan kepada cucu keponakan yang didatangkan dari Aceh yang punya syarat harus membawa bukti, membawa keris kasih. Dan ternyata yang datang adalah Sultan Muda Merah Pupuk atau Mbah Sapin. Kedatangan Mbah Sapin disambut oleh Ratu Kalinyamat dan diberikan keris Anggoro milik Sunan Hadirin. Demikian sekilas cerita tentang siapa sebenarnya Sunan Hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.